Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Diulang sedulang lai, penulang ameh timbago. Diulang seulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, seperti bunyi Katup Saku adat, dari asa atau aso tentu ada akhir. Nah, bisa memulai bisa menyudahi, yaitu mengenai penutup dari buku yang saya tulis, yaitu menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Saku yang sudah saya unggah di channel YouTube, mulai dari bab pertama sampai bab ke-14 yang terakhir. Dalam menulis buku ini tentu ada sumber datanya atau daftar pustakanya sebagai pertanggungan jawab saya sebagai penulis. Mengenai daftar pustaka ini, ada dua kategori. Pertama, dari buku-buku tambo yang masih bertuliskan tangan, dalam kurung manuskrip, dan buku-buku tambo ini menggunakan atau memakai aksara Arab gundul dan aksara Latin dengan ejaan lama. Yang kedua, dari buku-buku yang sudah dicetak menggunakan mesin atau penerbit yang banyak ditulis di abad ke-20. Berikut ini adalah daftar pustakanya yang dimulai dari abjad A. Pertama, Ahmad Datuk Batua, Tambo Minangkabau, dalam kurung 1956. Yang kedua, A.A. Nafis, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Padang 17 November 1980. Yang ketiga, A. Samad Idris, dalam kurung Malaysia, Payung Terkembang, penerbit Pustaka Kartini 1995. Mengenai Abdul Samad ini, buat orang-orang di Malaysia dan Singapura, nama lengkapnya adalah Abdul Samad Idris Tan Sri Datuk, sudah tidak asing lagi. Mantan Menteri Muda Kebudayaan dan Sukan Malaysia ini tidak saja terkenal sebagai seorang budayawan, sejarawan, dan penulis yang serius. Beliau mulai menulis pada tahun 1945 sebagai wartawan surat kabar Majlis dan Utusan Melayu. Dalam bukunya ini, Payung Terkembang, banyak menulis tentang Minangkabau dan Negeri Sembilan, serta raja-raja di Malaysia. Yang keempat, Amir MS, Tonggak Tuo Budaya Minang, penerbit CV Karya Indah 1987. Kelima, AM Datuk Maruhum Batua dan H. Datuk Bagindo Tanami,
Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Jakarta Pustaka Asli 1956. Yang keenam, Agustar Idris S.A. Datuk Pangka Paduko Maharajolelo, Cindurmato dari Minangkabau, penerbit PT Perca 1995, Jakarta. Yang ketujuh, A. Datuk Batua dan A. Datuk Rajo Indo, Tambo Minangkabau, Jakarta, Balai Pustaka 1957. Yang kedelapan, Arnold Joseph Toynbee, ETAL, dalam bukunya Kisah Para Penakluk Dunia, penerbit Platinum, Agustus 2007. Abjad B. Pertama, Bahar Datuk Nagaribasa, Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau, penerbit Eleonora Payakumbuh 1964. Yang kedua, Bahar Datuk Nagaribasa, Falsafah Pakaian Pangulu, penerbit Eleonora Payakumbuh 1966. Abjad C. 1. Khidir Ali SH, Hukum Adat Minangkabau dalam Jurisprudensi Indonesia, penerbit PT Pratnya Paramita, Jakarta 1984. Abjad D. 1. Dr. Hamka, Adat Minangkabau menghadapi revolusi, Jakarta, Firma Tekad 1963. Yang kedua, Dr. Andes Hartono HS dan Suroso BC HC, Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah Nasional dan Umum, penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo 1994. 3. Datuk Haji Jafar Datuk Bandaro Lubuk Sati, DPTJ DS, istiadat melewakan saku adat mengambang, lewa marantang panjang, lilin ambalau, dan ikrar setia, suku Koto Nagari Paninggahan, Langgam Nantujua, Luak Tanah Datar, Kabupaten Solo, pada hari Senin 22 bulan Agustus 1994. Yang keempat, Dr. Andes Mit Jamal, Menyiki Tambo Alam Minangkabau, dalam kurung Studi Perbandingan Sejarah, Padang Panjang 1985. Yang kelima, Datuk Bandaro, Seri Lembaran Adat Minangkabau Tambo Alam Sarato Panitahan, Aluh Pasambahan Adat Minangkabau, penerbit Lestari Bukit Tinggi, dalam kurung tanpa tahun. Yang keenam, Darwis Taib Datuk Sidi Bandaro, Seluk Beluk Adat Minangkabau, Bukit Tinggi 1968 atau 1965, CV Nusantara, Bukit Tinggi. Ketujuh, Datuk Batua Sangu, Tambo Alam Minangkabau, Payakumbuh Limbago 1954. 8. Datuk Sangguno Dirajo, Tambo Alam Minangkabau, Jakarta, Balai Pustaka 1954. 9. Dr. Maurice Bukaile, ahli bahasa, Profesor Dr. H.M. Rasidi, dalam bukunya Bibel, Quran, dan Sains Modern, penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1979. Abjad H. 1. H. Idrus Hakimi, Datuk Rajo Pangulu,
Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau, penerbit Remaja Karya CV, Bandung, 1984. Abjad I. 2. 1. Irfan Darwis, Seni Menggali Adat Minangkabau, Akal Budi Minangkabau, penerbit Serangkuh Dayung, Mei 1997. 2. Ibrahim Gelar Sangguno Dirajo, Cerai Curai Paparan Adat Lembago Alam Minangkabau, Senel Per Drus Kris Agam Bukit Tinggi, 1918. Abjad M. 1. Mahmud Yunus, Sejarah Islam di Minangkabau dalam kurung Sumatera Barat, Jakarta, Al-Hidayah 1971. 2. Majelis Tahkim Adat kontra Islam, Mosi Besar Parit Syarikat Islam Indonesia, 1934. 3. Miral Manam, Aturan Alam mengenai kembali adat alam Minangkabau, Padang, 1979. Yang keempat, MD Mansur dan kawan-kawan, Sejarah Minangkabau, Jakarta, Barata, 1970. Yang kelima, M. Nasrun, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Jakarta, Pasaman, 1957. Keenam, M. Rajab, Perang Paderi, Jakarta, Balai Pustaka, 1954. Yang ketujuh, M. Rashid Manggis, Datuk Rajo Pangulu, Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, Padang Sri Dharma, 1971. Yang kedelapan, Mr. Muhammad Yamin, Atlas Sejarah Jakarta, Jambatan, 1956. 9. Muhammad Mansur Dahlan, Kita dan Dunia, Jakarta, JB Walter Groningen, 1956. Abjad P. 1. Profesor Mr. H. Muhammad Yamin, Lukisan Sejarah, penerbit Galia Indonesia. Abjad R. 1. Rusli Amran, Sumatera Barat hingga Plakat Panjang, penerbit Sinar Harapan Jakarta, 1981. Abjad S. 1. Suatu tinjauan sejarah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah Sumpasati Bukit Marapalam, Clipping Koran Singgalang, Minggu 26 Agustus 1992, Kasmiring 27 Safar 1413. 2. Sangguno Diraju, Mustika Adat Alam Minangkabau, Jakarta, 1955. 3. Sultan Mahmud B.A. dan A. Manan Rajo Pangulu, Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, 1978. Abjad T. 1. Tambo Undang-Undang Minangkabau 1, MR 27, ukurannya 20 kali 17 cm, 112 halaman, huruf Arab, bertanggal Padang 01 Jumat
1282 dalam kurung 23 September 1865. Naskah ini ditulis oleh Sultan Mangun, anak bungsu di Pertuan Minangkabau. Yang kedua, Tambo Undang-Undang Minangkabau II, ML 40, ukuran 30 kali 19 cm, 52 halaman, huruf Arab. Yang ketiga, Tambo Undang-Undang Minangkabau III, ML 280, ukuran 20 kali 17 cm, 92 halaman, berhuruf Arab. Bertanggal 13 Muharram 1812 dalam kurung 1312 di air haji 33 Desember 1901. Keempat, Tambo Undang-Undang Minangkabau IV, ML 715 dalam kurung dari W63, ukuran 19 kali 15 cm, 216 halaman, berhuruf Arab Latin dalam kurung transkripsi. Kata sanjungan kepada Iskandar Zulkarnaini, Tambo Pengantar 9 pucuk. Yang kelima, Tambo Undang-Undang Minangkabau V, ML 716 dalam kurung dari W204, ukuran 30 kali 19 cm, 50 halaman, huruf Arab. Yang keenam, Tambo Undang-Undang Minangkabau VI, ML 717 dalam kurung dari W205, ukuran 33 kali 21 cm, 141 halaman, berhuruf Latin, bertanggal 4 Januari 1847. Disalin dari naskah aslinya oleh Genan Katib Maharaja Sultan. Yang ketujuh, Tambo Undang-Undang Minangkabau VII, ML 428, ukuran 2,5 kali 17 cm, 57 halaman, berhuruf Arab. Berisi Raja-Raja Minangkabau, undang-undang serta hukum adat. Yang kedelapan, Tambo Undang-Undang Minangkabau VIII, ML 490, ukuran 33 kali 21 cm, 150 halaman, huruf Latin, berisi beberapa pasal. Pasal Kotopiliang Berluha nan Tigo. 9. Tambo Undang-Undang Minangkabau ke-9, ML 429, ukuran 20 kali 17 cm, 276 halaman, huruf Latin, bertanggal Sungai Baringin dalam kurung Payakumbuh tahun 1909 Masehi. Bagian pertama menguraikan sifat Allah sampai kepada Iskandar Zulkarnain yang mempunyai 3 orang anak. A. Sultan Si Maharajo Dirajo Alip. B. Sultan Si Maharajo Depang. C. Sultan Si Maharajo Dirajo.
Yang ke-10, Tambo Minangkabau 1 ml 489 berukuran 34 kali 22,5 cm, 178 halaman, huruf Latin Arab. Isi ringkas: putra Nabi Adam yang bungsu menjadi raja berputra 39 orang. Seorang anak Nabi Adam dilarikan malaikat ke angkasa ialah Raja Iskandar Sultan yang bergelar Zulkarnain, berisi bidadari bernama Sandayan Alam, berputra 3 orang menurunkan raja-raja di Pulau Persia. A. Asal nama Minangkabau. B. Undang-Undang Nan Salapan. C. Undang-Undang Nan 20. Yang ke-11, Tambo Minangkabau 2 ml 436 20,5 kali 46,5 cm, 55 halaman, huruf Latin, berisi 9 pucuk tambo. 1. Tambo takluk pada raja. Tambo takluk pada pangulu. Tambo takluk pada pemudi. Tambo takluk pada pakaian. Tambo takluk pada ilmu. Tambo takluk pada bumi-bunian. Tambo takluk pada rami-ramian. Tambo takluk pada hukum. Tambo takluk pada kebesaran ilmu. Yang ke-12, Tambo Alam 1 ml 21 ukuran 17,5 kali 25 halaman, berhuruf Arab, berisi undang-undang adat dan hukum digunakan sejak Datuk Katumanggungan dengan Datuk Parapatih nan Sabata. Kitab undang-undang ini disalin oleh Sultan Rajo Endah di Bukit Tinggi pada hari Rabu 6 Januari 1899. 13. Tambo Adat 2 ml 427 ukuran 19,5 kali 16 cm, 54 halaman, huruf Latin. Isi buku: 1. Adat ialah undang-undang yang diterima dari Datuk Katumanggungan dan Datuk Parapatih nan Sabata. Seperti A. Cupak usali adat yang berpedoman kepada berjenjang naik bertangga turun. B. Cupak buatan apabila hendak memulai suatu pekerjaan harus didahului dengan pemotongan kerbau serta mencoba berdoa. C. Kata pusaka adat yang sudah ada sejak dahulu. D. Kato mufakat, adat yang diambil dari hasil mufakat orang-orang sekampung. E. Kato dahulu kato batapati, adat yang dianggap belum sempurna tetapi masih tetap dipakai. F. Kato kudian kato bacari, adat yang dipakai tetapi masih terus disempurnakan. Yang ke-14, Tambo Hukum Sejarah ml 430 ukuran 19,5 kali 16,5 cm, 156 halaman, berhuruf
Latin Arab. Uraian tentang A. Dakwah, ikrar, aksi, syarat-syarat seorang menteri raja. B. Hukum adat, hukum akal, hukum sengketa, hukum perampokan. C. Hukum akad nikah, hukum talak, hukum wali hukum, hukum rimba, arti adil. D. Pada halaman 92 terdapat angka penyalinan 126. 15. Tambo adat istiadat Minangkabau II. ML 431 16 kali 10,5 cm, 55 halaman, berhuruf Arab, berangka tahun 1320 Hijriah. Berisi menguraikan tentang adat istiadat yang berlaku di Payakumbuh serta gelar raja-rajanya, batas-batas daerah yang disebut arana, dan batas-batas yang disebut taram. Itulah mengenai daftar pustaka yang saya dapatkan, dan masih ada lagi tambo-tambo yang lain, yaitu Tambo Petatah Petitih Adat Minangkabau, huruf Latin bertanggal 1 Desember 1903. Kemudian ada lagi Tambo Riwayat Kota Pariaman dan Tambo Alam Pariaman berhuruf Latin. Itulah berbagai sumber dan datar pustaka mengenai buku sejarah adat yang saya tulis. Menggali sejarah adat dari Kato Pusako. Dan tentu saja bertanya kepada orang-orang yang mengetahui dan memahami adat yang saya temui, serta pergi ke tempat-tempat bersejarah di Luak Nantuo dan Luak Nantigo, karena tempat-tempat itu banyak terdapat di Luak Nantuo. Sebagai akhir kata dari saya, seperti bunyi Kato Pusako Adat, ko umur alun setahun jaguang, ko ilmu alun sa halai rambui, ko pengalaman alun sa ujung kuku. Dalam mengurai adat Luak Nantigo, pertama, adat Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Yang kedua, adat Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabata. Nyampang kok tagisi dek kanai, nyampang kok tasingguang dek katurun. Iyo maaf di pabanyak. Demikianlah sebagai penutup dari buku yang saya tulis. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Kana, RS.